Berikut kami akan bacakan daripada manaqib Sayyidina Al-Habib Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memiliki nasab yang mulia dari kedua orang tuanya, yaitu dari ayah beliau. Susunan nasabnya yaitu Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad Syaibah bin Ahmad bin Al-Imam Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Murbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uridi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain As-Sibit bin Fatimah Az-Zahra istri Sayyidina Ali bin Abi Talib binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan ibu beliau Ratu Ayu Winahon Syarifah Khadijah binti Maulana Syarif Hidayatillah dalam kurung Sunan Gunung Jati. Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban lahir di Keraton Cirebon. Beliau dan saudara-saudaranya tumbuh dibesarkan dalam lingkungan keraton yang tidak lepas daripada adat istiadatnya. Beliau dididik oleh ayahnya serta mengikuti jejak keilmuan ayahnya. Setelah beberapa lama bersama orang tuanya, beliau disuruh eyangnya Maulana Syarif Hidayatullah untuk memperdalam ilmu tauhid ke Ampel, Surabaya dalam rangka melestarikan tradisi memuridkan, saling bertukar sanad keilmuan dari kedua keluarga. Dikarenakan eyangnya juga pernah belajar di Ampel, setelah belajar di Haramain, selama di Ampel beliau belajar dengan tekun, kemudian beliau pindah menetap ke Ribat Sidayu yang masih kerabat Ampel. Jiwa semangat berdakwah yang diwarisi dari orang tuanya tampak sekali dalam kepribadiannya. Beliau giat berdakwah keliling daerah mensyiarkan Islam. Ketokohan Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban sebagai penganjur agama dan juga faktor keturunan sebagai seorang pangeran Cirebon menjadikan pertimbangan penguasa Mataram mengangkatnya menjadi qadhi di Pasuruan. Kemudian beliau menjadikan Pasuruan sebagai pusat pengembangan dakwahnya dengan membangun Masjid Gambir Kuning. Di dalam dakwahnya beliau dibantu oleh saudaranya yaitu Sayyid Abdurrahim bin Abdurrahman Basyaiban yang menetap di Sugoropuro, sedangkan beliau sendiri menetap di Kanigoro. Oleh karenanya beliau dikenal dengan sebutan Pangeran Kanigoro. Beliau dan saudaranya sama-sama diambil menantu oleh Pangeran Khatib Semendi. Tatkala Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah di Jawa bagian timur yang terpusat di Panarukan, Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban ikut serta dalam peperangan di Laut Madura melawan Portugis. Ketika Portugis semakin menancapkan kekuasaannya atas Surabaya dan Gresik serta memulai membangun benteng pertahanan di Bangar, Probolinggo dan Pasuruan, menyingkirlah Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban ke wilayah Majapahit dan beliau berdakwah keliling daerah sekitarnya, keluar masuk kampung bersama masyarakat, membabat hutan, membuka pemukiman serta membangun masjid. Sebagian daerah-daerah di mana beliau pernah berdakwah dan membuka pemukiman oleh para pengikut dan murid-muridnya, diabadikanlah daerah tersebut dengan nama julukan beliau yaitu Kanigoro, sehingga banyak daerah yang bernama Kanigoro. Pada masa tuanya beliau menetap di Wirosobo, Mojo Agung, menjadi Syekhul Islam, dan dalam aktivitas kesehariannya beliau dibantu oleh tokoh masyarakat setempat yang bernama Raden Hasan Wahdah yang dikenal dengan sebutan Mbah Alif. Beliau merasa gembira mendengar kabar bahwa Susuhunan Agung Hanyakara Kusuma diberi hadiah gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Jawi Matarami oleh Sultan Murad keempat Kesultanan Turki Utsmani. Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban adalah seorang imam yang agung, unggulan di zamannya, banyak menguasai berbagai macam ilmu dan gemar mengamalkannya, serta seorang ahli zuhud. Beliau seorang al-arif billah, mempunyai megam yang tinggi dan karamah yang luar biasa. Beliau wafat pada tahun 1053 Hijriah atau 1643 Masehi dan dikuburkan di Betek Wirosobo, Mojo Agung. Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban dikaruniai 4 putra dan 3 putri, yaitu Sayyid Muhammad Al-Baqir, Pangeran Bagus Nggeluran, Sayyid Abdul Wahab, Pangeran Wirosobo, Sayyid Hasan, Pangeran Agung, Sayyid Ali Akbar,
Pangeran Kiai Santri Ndresmo atau Maula Ndresmo, dan Syarifah Ayu, Syarifah Dewi, serta Syarifah Muti'ah. Keempat putranya dikenal sebagai pejuang-pejuang yang gigih melawan penjajah Belanda. Dari jalur Sayyid Muhammad Bagir Pangeran Bagus Ngeluran, keturunannya banyak tersebar di Pekalongan, Surabaya, di Sidoarjo, Pasuruan, Bandung, Banten, Jakarta, Jambi, dan Hijaz. Keturunannya disebut Al Muhammad Bagir bin Sulaiman Basyaiban. Dari jalur Sayyid Abdul Wahab Pangeran Wirosobo, keturunannya banyak tersebar di Magelang, Pekalongan, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Purworejo. Keturunannya disebut Al Abdul Wahab bin Sulaiman Basyaiban. Dari jalur Sayyid Hasan Pangeran Agung, keturunannya banyak tersebar di Pekalongan, Magelang, Tegal, dan Jakarta. Keturunannya disebut Al Hasan bin Sulaiman Basyaiban. Dari jalur Sayyid Ali Akbar Pangeran Kiai Santri Ndresmo atau Maula Ndresmo, keturunannya banyak terdapat di Ndresmo, Surabaya, Sidoarjo, Pekalongan, Pasuruan, Magelang, Lumajang, dan Solo. Keturunannya disebut Al Ali Akbar bin Sulaiman Basyaiban. Sanad ilmu tarikat Alawiyah Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban bersambung dari ayahnya sampai kakeknya, yaitu Al-Imam Sayyid Umar bin Muhammad Syaibah Basyaiban. Ayah beliau Al-Imam Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban dan para ulama dari keluarga Al-Ba'alawi yang masa itu banyak di antara mereka mengadakan perjalanan bolak-balik dari Tarim ke Haramain, lalu ke India dan Nusantara sepanjang abad ke-10 sampai 11 Hijriah atau 16 sampai 17 Masehi. Mereka merupakan perintis paling menonjol dari keluarga ulama Hadrami di Kepulauan Melayu Indonesia. Dan Al-Imam Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban berkedudukan sebagai khalifah ayahnya dalam tarekat serta bertanggung jawab untuk menyebarkannya di luar wilayah Hadramaut. Al-Imam Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban diberi gelar Tajuddin dalam kurung mahkota agama karena bijaksananya dalam memandang permasalahan agama serta mulia akhlak dan luas ilmunya. Keterlibatan beliau beserta para ulama Hadrami mewarnai perkembangan dakwah di Kepulauan Nusantara. Al-Imam Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban diambil menjadi menantu Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dinikahkan dengan Ratu Ayu Winahon Syarifah Khadijah binti Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan menetap di Cirebon. Al-Imam Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban sangat bersungguh-sungguh dalam berjuang dan berdakwah serta menyebarkan tarekat. Beliau wafat di Cirebon, Jawa Barat tahun 993 Hijriah atau 1585 Masehi. Sedangkan saudara beliau Al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban juga berdakwah di Kepulauan Nusantara melalui jaringan murid-murid ayahnya yang terlebih dahulu melakukan dakwah di Kepulauan Nusantara. Beliau berdakwah di Aceh dan Mandailing, Sumatera. Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban wafat tahun 1051 Hijriah atau 1641 Masehi di Aceh, dan diteruskan putra-putranya yaitu Sayyid Ahmad di Tarim, Sayyid Muhammad di Belgam, Sayyid Umar di Belgam, dan Syarifah Fatimah yang beribukan Syarifah Rugayyah binti Abdullah bin Umar bin Ahmad Baharun Al-Syekh Ali bin Muhammad Al-Fiqih Al-Muqaddam. Syarifah Fatimah binti Abdullah bin Abdurrahman Basyaiban menikah dengan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Quraikurah bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri. Paman sekaligus guru beliau yaitu Al-Imam Sayyid Abdullah bin Umar Basyaiban yang menikah dengan Syarifah Fatimah binti Ali bin Umar bin Salim Al-Rukhailah Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fiqih Al-Muqaddam, memiliki anak yang bernama Sayyid Ahmad Syihabuddin dan Syarifah Salma. Syarifah Salma binti Abdullah bin Umar Basyaiban menikah dengan Al-Imam Sayyid Abdurrahman Al-Ghadi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulid Dawilah bin Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Fiqih Al-Muqaddam, dan mendapatkan beberapa putra yakni Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Hadi, Al-Imam Sayyid Ahmad Syihabuddin Al-Asghar yang melahirkan keluarga bin Syihab, Az-Zahir, Al-Mashhur, Al-Hadi. Al-Imam Sayyid Abdullah dan Al-Imam Sayyid Abdurrahman dari sini juga lahir keluarga bin Syihab yang disebut Al-Abu Bakar Syihabuddin. Jadi keluarga besar Syihabuddin ini terlahir daripada Syarifah Salma binti Abdullah bin Umar Basyaiban. Nenek beliau istri dari Al-Imam Sayyid Umar bin Muhammad Syaibah bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, yaitu Syarifah Maryam binti Umar Fad'ak bin Abdullah Watab bin Muhammad Al-Munaffir bin Abdullah
bin Muhammad bin Syekh Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, memiliki anak bernama Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdurrahman, ayah beliau, yang banyak menurunkan keluarga Basyaiban di Hadramut, India dan Indonesia. Hasil perjuangan dakwah Al-Imam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban dalam menata masyarakat yang sesuai dengan tatanan Islam di Jawa Timur masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Anak keturunannya mewarisi perjuangan dakwahnya. Banyak dari mereka menjadi pejuang-pejuang tanah air dan pemangku pondok-pondok pesantren. Sekian manaqib Al-Imam As-Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melimpahkan ilmu dan sir mereka kepada kita semuanya. Wahidat memiliki anugerah dan kedermawan. Amin. Wa hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.